Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin bika ambon, dan ini bika ambon mini. Bika ambonnya ini seratnya cantik sekali dan tentu saja rasanya enak. Bika ambon mini ini cocok untuk ide jualan kalian, dan ini bikinnya cepet banget. Yang lama hanya waktu tunggu saja, tapi untuk waktu panggangnya ini sebentar, hanya sekitar 7 hingga 10 menit. Jadi nanti kalau ada pesanan banyak banget, bikinnya gampang sekali, dan menurut saya resepnya ini anti gagal. Kalian lihat seratnya ini seperti bihun ya, saking halus dan cantiknya. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama kita akan masak santannya dulu. Di sini saya ada 1 butir kelapa yang saya parut dan saya peras dengan 2 butir air kelapa tua. Dan juga saya pakai kunyit yang digeprek. Setelah itu kita perlu 2 batang serai dan juga beberapa lembar daun jeruk yang kita sobek-sobek. Kita akan masak hingga mendidih. Untuk kunyit bisa kalian skip karena kita pakai kuning telur semua, jadi warnanya sebenarnya sudah kuning. Tapi karena saya suka wangi kunyit, jadi saya tetap pakai. Sekarang kita akan bikin biangnya. Biangnya terdiri dari 6 gram hingga 7 gram vermipan, kemudian 2 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan tepung terigu. Ini saya bikin 2 resep ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin 1 resep, tinggal dibagi 2 saja. Atau nanti di box deskripsi saya tulis 1 resep. Kemudian kita akan campurkan dengan air putih sekitar 5 hingga 6 sendok makan dan kita aduk-aduk. Kita istirahatkan 15 hingga 30 menit ya, agar hasilnya tuh sudah mengembang sempurna baru kita pakai. Karena saya bikin 2 resep, jadi 16 kuning telur dan 220 gram gula pasir. Bila kalian suka manis, gula pasirnya bisa 250 gram. Kita akan kocok dengan tangan saja sampai sedikit pucat warnanya. Kurang lebih seperti ini ya. Saya pindahkan ke baskom ini agar lebih mudah dikocok. 200 gram tepung tapioka dan 20 gram tepung beras. Tepung berasnya ini penting teman-teman, jangan di skip. Saya sudah bikin dengan tepung beras dan tanpa tepung beras. Dengan tepung beras hasilnya seratnya lebih cantik dan tentu saja rasa bika ambonnya lebih keluar ya, lebih murni bika ambon. Kalau seandainya kalian skip tepung berasnya, rasanya tidak otentik bika ambon karena benar-benar itu cuma sagu saja ya, dan juga dia hasilnya tuh kurang cantik seratnya. Kita akan tambahkan dengan air santan yang tadi sudah kita masak dan tentu saja sudah dingin ya. Air santan 300 ml. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur menjadi rata. Sekarang kita masukkan bahan biang. Kalian lihat biangnya sudah besar ya, sudah mengembang sempurna seperti ini. Dan ini sepertinya sih lebih dari 30 menit teman-teman, karena saya sibuk ya, jadi saya diamkan saja. Sekarang kita akan aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu kita akan istirahatkan selama 2,5 jam. Untuk membuat bika ambon ini saya akan panggang langsung di atas kompor. Tapi sebelumnya kompor saya tatakan dengan skillet dulu dan atasnya saya taruh alat cetak dari bika ambon ini ya, dan ini adalah Medi Maker dari Signora. Saya pakai ini
benar-benar bagus teman-teman. Jadi tidak perlu pasir, kita tinggal pakai alat ini saja, hasilnya cantik banget seratnya. Kita panaskan dulu sekitar 5 menit. Sekarang kita lihat adonan kita sudah mengembang sempurna ya. Tapi ini kita aduk-aduk dulu karena ada sagu-sagu atau tepung yang mengendap di bawah. Setelah itu kita akan masukkan mentega cair sebanyak 40 gram dan juga garam 1/4 sendok teh. Garam dan mentega kita masukkan terakhir dengan tujuan agar hasil dari bika ambon ini lebih berminyak. Kita aduk-aduk dulu baru kita tuang ke dalam cetakan, dan tuangnya ini tidak perlu sampai penuh dan juga tidak 3/4 tetapi hanya setengah saja karena bika ambon ini nanti dia akan mekar naik ke atas. Kalau kalian isi lebih dari setengah nanti hasilnya bisa tumpah-tumpah ya, jadi setengah aja cukup, lebih sedikit boleh tapi jangan sampai 3/4. Kunci utama untuk membuat bika ambon mini ini cantik sekali hasilnya adalah waktu tutup. Jadi penting kalian perhatikan ketika terasa sudah mekar sempurna, nih sudah naik, pori-porinya sudah bagus banget, langsung kita tutup, jangan tunggu atasnya kering. Karena kalau sampai atasnya kering nanti bawahnya keburu gosong baru atasnya keringnya. Jadi kira-kira sudah 3 menit, 4 menit kita langsung tutup. Nah, setelah 6 sampai 10 menit hasilnya akan kering seperti ini. Paling bagus kita panggang di matangnya tuh 6 hingga 7 menit. Hasilnya lembut banget dan juga enak banget lah. Jadi bika ambon ini kita panggang dengan api sedang cenderung besar, bukan api kecil. Tidak perlu takut hangus, walaupun bawahnya terlihat coklat, tapi itu tidak hangus ya, tidak keras, tetap lembek dan enak rasanya, wangi menurut saya. Bila kalian ingin coba di atas pasir resep ini, mungkin bisa, tapi cetakannya harus tebal. Ini tidak hangus, cantik karena cetakannya ini tebal. Menurut saya kalau kalian mau jualan dengan resep ini, dengan cetakan ini kayaknya worth it ya. Memang cetakannya ini sedikit mahal, tapi hasilnya cantik dan juga waktu bikinnya itu cepet banget gitu. Sekarang kita hitung harga jual. Modalnya ini hanya telur dan santan teman-teman. Total belanja kita semua 68.000 sekian. Dan kita tambahkan 20% untuk biaya listrik, air dan lain-lain. Modal untuk 2 resep ini 82.000 sekian. Dan hasilnya itu sekitar 40 piece. Dari 40 piece itu menjadi 8 packing kalau kalian menggunakan packaging seperti yang saya buat. Jadi modal satu piece-nya itu sekitar Rp2.000 dan itu sudah termasuk packaging. Jadi satu pak itu modalnya sekitar Rp10.000 teman-teman. Kalian jual 20.000 pasti laku. Dan ini adalah bika ambon kemarin ya teman-teman. Karena saya bikinnya cukup banyak, jadi hasil matangnya udah malam. Akhirnya saya simpen, besoknya baru saya videokan dan hasilnya seperti ini. Tetap lembut, tetap enak. Selesai sudah videonya teman-teman, jangan lupa baca box deskripsi, dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.